Ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati. Selamat hari Minggu yang diberkati. Amin. Puji Tuhan. Selama beberapa minggu ini kita sama-sama belajar tentang rahasia kesehatan dan kesembuhan ilahi. Kita sudah tahu banyak kebenaran dan saya percaya kebenaran itu sudah memerdekakan saudara. Kita sama-sama belajar dan kita sama-sama melihat, puji Tuhan, tentang isi hatinya Tuhan. Kita sudah tahu tentang isi hatinya Tuhan. Tentang kesembuhan, kesehatan untuk anak-anaknya. Ada begitu banyak orang Kristen yang tidak pernah tahu, bahkan belum tahu tentang isi hatinya Tuhan. Tentang kesehatan, tentang kesembuhan untuk anak-anaknya. Bahkan banyak orang Kristen yang masih berpikir Tuhan yang memberikan penyakit. Tuhan gak lagi menyembuhkan, tapi kita tahu isi hatinya Tuhan. Tuhan mau supaya anak-anaknya memiliki hidup yang sehat. Dan kalau anak-anaknya sakit, Tuhan bukan hanya sekedar mau anak-anaknya disembuhkan, tapi kita sudah lihat firman Tuhan. Ini isi hatinya Tuhan. Kamu harus disembuhkan. Jadi Tuhan sesungguhnya tidak mau anak-anaknya sakit. Kalau ada di antara anak-anaknya sakit, ini isi hatinya Tuhan. Kamu harus disembuhkan. Betapa saudara saya bersyukur mengetahui isi hatinya Tuhan. Tuhan mau kamu hidupnya sehat. Tuhan mau kalau ada di antara saudara sakit, yang sakit disembuhkan. Dan yang kedua, kita sudah sama-sama belajar, perhatikan baik-baik, kesembuhan bukan merupakan sesuatu yang diperjuangkan. Tapi kesembuhan adalah pemberian. Karena kasih karunia, oleh iman. Apa artinya oleh iman? Cara saudara menerima kesembuhan, bukan dengan usaha, dengan kekuatan. Tapi caramu menerima dengan iman. Karena semua penyakitmu sudah ditanggung di atas kayu salib. Yesaya menggambarkan bagaimana keadaan Yesus. Bentuknya tidak lagi seperti manusia, begitu hancur. Orang mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Orang hanya mengira, tapi kepada saudara, kepada saya diberitahukan kebenarannya. Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya, kamu menjadi sembuh. Karena dia sudah tanggung semua penyakitmu. Itu sebabnya kalau ada yang sakit, dia berkata, kamu harus disembuhkan. Kamu harus disembuhkan. Ini isi hatinya Tuhan buat saudara, buat saya. Dan yang ketiga, apa rahasia kesehatan kesembuhan yang kita pelajari selama 2 minggu yang lalu? Hidup dalam kebenaran Injil. Amin. Tempatkan dirimu selalu mendengar Injil kasih karunia, Injil Kristus, Injil damai sejahtera. Kenapa? Karena Paulus punya keyakinan yang kokoh. Injil adalah kekuatan Allah. Kamu butuh kekuatan Allah. Puji Tuhan untuk dokter, puji Tuhan untuk obat, tapi lebih daripada itu, kamu butuh kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Waktu saudara menempatkan dirimu di bawah Injil kasih karunia, Injil Kristus, Injil damai sejahtera, waktu kamu percaya, apa yang terjadi? Allah melepaskan kekuatannya untuk menyelamatkan saudara. Menyelamatkan di sini bukan hanya memindahkan kamu dari neraka ke surga, tapi menyelamatkan di sini soteria, to make you well. Amin. To prosper you, to protect you from danger, to restore you to health. Menyembuhkan penyakitmu. Jadi di mana saudara bisa menemukan kekuatan Allah yang dapat menyembuhkan penyakitmu? Dalam Injil. Terus tempatkan dirimu di bawah Injil kasih karunia. Injil kasih karunia tidak akan membuat saudara melihat kepada dirimu sendiri. Tapi Injil kasih karunia Allah akan membuat saudara selalu melihat kepada Yesus dan semua pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Jadi fokus saudara, perhatikan baik-baik, harus selalu melihat kepada Yesus dan kepada semua pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Di situ kekuatan Allah akan dilepaskan untuk menyelamatkan kamu. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran.
kalimat selanjutnya mengatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara bisa melihat konsistensi Alkitab. Dosamu diampuni, setelah itu penyakitmu disembuhkan. Bisa melihat konsistensinya di sini. Mazmur berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni semua kesalahanmu. Apa kebaikan berikutnya? Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ayat ini saudara bisa menemukan konsistensinya. Ia sendiri yang telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Dia yang tidak berdosa telah dibuat menjadi dosa karena kita. Semua dosamu sudah diampuni. Kalimat selanjutnya mengatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dosamu diampuni, setelah itu penyakitmu disembuhkan. Seperti yang saya sampaikan sama saudara, seseorang perlu mengetahui dosanya sudah diampuni sebelum penyakitnya disembuhkan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Kalau saudara perhatikan baik-baik ayat ini, penekanannya selalu kepada Yesus dan kepada pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Ia sendiri berbicara tentang pribadi Yesus. Memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib berbicara tentang pekerjaan yang sudah dia selesaikan di atas kayu salib. Jadi penekanan ayat ini kepada Yesus dan kepada pekerjaan yang sudah dia selesaikan di atas kayu salib. Saudara harus selalu melihat Yesus yang tergantung di atas kayu salib dan percaya kepada semua pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Amin. Waktu anak-anak saya masih kecil-kecil, waktu mereka masih kecil-kecil, sekarang mereka sudah dewasa, biasanya sering kali tiba-tiba suka batuk, suka pilek, pulang dari sekolah batuk, pilek, suka demam. Waktu mereka masih kecil-kecil. Waktu mereka demam, biasanya anak saya yang begitu aktif, begitu ceria, ketika mereka sakit, badannya panas, mereka nggak kelihatan aktif lagi, nggak ceria lagi, mereka hanya tiduran, mukanya merah, badannya panas. Saya sering pelukin anak saya. Kemudian saya sering tempelin muka saya ke muka anak saya. Dalam hati saya, aduh panas banget ya badannya. Kemudian saya tempelin ke perutnya, lebih panas lagi kalau bagian perut. Kemudian saya berdoa untuk anak saya. Ini sebelum saya mengenal, mengetahui kebenaran. Dan saya berdoanya begini, Tuhan, Engkau tahu Tuhan, saya begitu mengasihi anak saya. Dan biarlah Tuhan, penyakit itu pindah ke saya. Yang ketawa pasti pernah berdoa demikian. Biarlah penyakit itu pindah ke saya Tuhan. Dan biarlah saya yang sakit, anak saya sembuh Tuhan. Ini doa saya sebelum saya mengetahui kebenaran. Dan saudara tahu, progresnya begitu lambat. Progresnya begitu lambat. Saya sudah perjamuan, sudah minyak urapan. Gak ada yang salah dengan perjamuan. Gak ada yang salah sama minyak urapan. Doa saya yang salah. Karena fokusnya kepada diri saya. Biar saya yang sakit, biar penyakitnya pindah ke saya, biar anak saya sembuh Tuhan. Fokusnya kepada diri saya. Tapi waktu saya mengerti tentang kebenaran, fokusnya berubah. Saya tidak lagi fokus sama diri saya. Tapi saya fokus kepada Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Saya doanya berubah. Tuhan, Engkau tahu aku begitu mengasihi anak saya. Tetapi saya bersyukur Engkau mengasihi anak saya lebih daripada saya mengasihi anak saya. Dan aku bersyukur Tuhan, Engkau sudah menanggung semua penyakit anak saya di atas kayu salib. Tidak lagi berkata biar saya tanggung penyakit saya. Memangnya siapa saya mau tanggung penyakit anak saya? Padahal sudah ada seseorang yang sudah menanggung penyakit anak saya. Tuhan, aku bersyukur Engkau sudah menanggung semua penyakit anak saya. Dan aku percaya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu semua penyakit anak saya disembuhkan. Fokusnya berubah. Tidak lagi kepada diri saya, tapi fokusnya kepada Yesus dan pekerjaan yang sudah dia selesaikan di atas kayu salib. Dan saudara tahu, progresnya berbeda. Speedy recovery, begitu cepat. Jadi saudara sebagai orang percaya harus selalu melihat kepada Yesus dan pekerjaan yang sudah dia selesaikan di atas kayu salib. Setelah itu, oleh bilur-bilurnya, kamu menjadi sembuh. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib.
Dia yang tidak berdosa, di dalam dia tidak ada dosa, dia tidak mengenal dosa, tetapi dia dibuat menjadi dosa karena kita. Di mana? Di atas kayu salib. Kenapa? Karena semua dosamu, semua dosa saya ditanggungkan di tubuh anaknya di atas kayu salib. Dia menjadi dosa. Kemudian Allah menghukum semua dosamu di tubuh anaknya. Anaknya begitu hancur. Karena Allah sudah menghukum semua dosamu, tidak ada satupun dosamu yang terlewat. Karena Allah sudah menghukum semua dosamu, itu sebabnya Alkitab berkata, tidak lagi ada penghukuman. Nggak semuanya bilang amin. Tidak lagi ada penghukuman buat semua orang yang percaya kepada Yesus. Apa artinya tidak ada penghukuman? Kamu sudah mati terhadap dosa. Mati terhadap dosa artinya apa? Tidak lagi ada penghukuman. Amin. Hidup untuk kebenaran. Hari ini saudara hidup untuk kebenaran. Kebanyakan orang berpikir hidup untuk kebenaran artinya kita harus berbuat yang benar. Kita harus berbuat baik. No. Saya tidak menentang perbuatan benar. Saya tidak menentang berbuat baik. Kamu harus berbuat benar. Kamu harus berbuat baik. Tapi berbuat benar, berbuat baik itu buah dari percaya sesuatu yang benar. Kebenaran dalam perjanjian baru itu selalu berbicara tentang kebenaran karena iman. Hidup untuk kebenaran artinya kamu harus percaya bahwa hari ini kamu hidup sebagai orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Dia yang tidak berdosa telah dibuat menjadi dosa karena kita supaya kita dibenarkan. Dibenarkan karena apa? Karena iman di hadapan Allah. Selanjutnya dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dengan kata lain, perhatikan baik-baik. Kalau hari ini saudara percaya, semua dosamu sudah diampuni. Kalau hari ini kamu percaya, semua dosamu sudah dihukum di tubuh anaknya. Sehingga hari ini tidak lagi ada penghukuman. Kamu sudah mati bagi dosa. Dan kalau hari ini kamu percaya, kamu adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Maka janji ini, oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh, akan datang menjadi milikmu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi ini arti ayat ini. Kalau kamu percaya semua dosamu sudah diampuni, tidak lagi ada penghukuman, mati bagi dosa, dan hari ini saya orang ini dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus, apa yang terjadi selanjutnya? Oleh bilur-bilurnya, saya sudah sembuh. Kesembuhan datang. Kesembuhan terjadi. Ayat yang ke-25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Saya mau kasih tahu sama saudara, kalau Tuhan jadi gembala saudara, saudara kembali kepada Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Hidupmu sehat. Tidak pernah kekurangan satu apapun. Tapi pertanyaan saya, kenapa ketika saudara kembali kepada gembalamu, kepada pemelihara jiwamu, hidupmu sehat? Ayat selanjutnya mengatakan, Petrus mengutip ayat ini. Terkadang kita harus baca perjanjian lama, karena perjanjian lama terkadang lebih detail. Petrus mengutip ayat ini dari kitab Yesaya. Perhatikan baik-baik. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Petrus mengutip dari kitab Yesaya. Petrus mengatakan, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Ketika kamu kembali kepada gembala, pemelihara jiwamu, hidupmu sehat. Tahukah saudara, kenapa hidupmu bisa sehat? Yesaya mengatakan, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ada seseorang yang telah menanggung semua kejahatanmu. Amin. Jadi selalu lihat konteksnya. Karena ayat sebelumnya mengatakan, ia sendiri. Jadi siapa yang dimaksud Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita? Siapanya di sini? Yesus. Ia sendiri yang telah menanggung semua dosa kita di atas kayu salib di tubuhnya. Amin. Sehingga hari ini tidak lagi ada penghukuman. Hari ini kamu hidup sebagai orang yang dibenarkan karena iman. Kalimat selanjutnya mengatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kamu telah kembali kepada gembala
dan pemelihara jiwamu. Jadi setiap hari selalu memperkatakan, Tuhan aku bersyukur buat semua yang kau selesaikan di atas kayu salib. Engkau sudah menanggung dosaku. Tidak lagi ada penghukuman. Hari ini aku hidup sebagai orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Terus perkatakan, apa yang terjadi? Tuhan akan melepaskan kekuatannya untuk menyembuhkan kamu. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi fokus saudara, fokus saya. Apapun tantangan yang kamu hadapi, selalu lihat Yesus dan selalu lihat semua pekerjaan yang sudah Dia selesaikan. Mazmur, perhatikan baik-baik. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Jadi ada saatnya di mana umat Allah pada satu malam, mereka semua keluar dari Mesir, perbudakan selama 400 tahun lebih. Ketika mereka keluar, mereka membawa emas perak, dan ketika mereka keluar, semuanya suku-suku mereka, tidak ada satupun yang tergelincir. Semuanya jalan kaki, sehat. Ingat baik-baik, mereka adalah budak. Mereka hidup serba kekurangan. Serba kekurangan. Dikasih makan seadanya. Hidup dalam tekanan. Karena Alkitab mencatat setiap hari pekerjaan mereka diperberat. Diperberat. Tadinya batu bata tersedia, sekarang mereka harus bikin sendiri batu batanya. Hidup mereka diperberat. Stres, kekurangan. Dan saya percaya orang yang hidupnya stres, penyakitnya banyak. Jadi mereka hidup serba kekurangan, hidup mereka tidak sehat, tapi dalam suatu malam mereka keluar menjadi orang yang diberkati dan menjadi orang yang sehat. Apa yang terjadi pada malam itu sebelum mereka keluar membawa emas perak dan memiliki hidup yang sehat? Apa yang terjadi pada malam hari itu? Keluaran pasal 12 ayat 3 sampai dengan 7. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Semalam sebelum mereka dibebaskan dari perbudakan, keluar dari Mesir, apa yang mereka lakukan? Allah memerintahkan kepada Musa untuk merayakan Paskah. Betul? Masing-masing keluarga mengambil satu anak domba. Apa yang mereka lakukan sama anak dombanya? Mereka sembelih. Darahnya mereka oles pada ambang atas, tiang pintu kiri kanan, di luar rumah. Untuk dilihat oleh Allah. Karena Allah berkata, apabila aku melihat darah, aku akan lewat daripada kamu. Passover, Paskah. Sehingga tulah kemusnahan tidak ada di tengah-tengah kamu. Tulah kemusnahan, tulah maut tidak ada di tengah-tengah kamu. Kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Artinya apa? Ketika ada darah di ambang atas tiang pintu kiri kanan, ini berbicara tentang apa? Pengampunan dosa. Ada seseorang yang sudah mati menggantikan posisimu. Menanggung semua akibat dosamu. Maut. Ingat baik-baik, Alkitab berkata, tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Ada darah yang tertumpah, artinya apa? Semua dosa orang yang ada dalam rumah, semuanya sudah diampuni. Lihat konsistensinya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Setelah itu, apa yang mereka lakukan dalam rumah? Pada rumah-rumah di mana orang memakannya, mereka makan dagingnya, darahnya mereka oles. Dagingnya mereka makan, ayat yang ke-8. Perhatikan baik-baik. Dagingnya harus dimakan pada malam itu juga,
Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Darah mereka oles. Tidak ada tulah kemusnahan. Kenapa? Dosa mereka sudah diampuni. Amin. Maut sebagai upah dosa tidak lagi berlaku atas mereka. Kenapa? Karena dosa mereka sudah diampuni. Kemudian dagingnya mereka makan. Apa yang terjadi setelah itu? Alkitab berkata, dituntunnya mereka keluar dari Mesir. Setelah apa yang terjadi? Mereka mengoleskan darah, mereka makan dagingnya. Ayat berikutnya mengatakan begini. Balik lagi ke Mazmur 105. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas. Mereka keluar dari Mesir. Tuhan membuat bangsa Mesir bermurah hati, memberikan kepada mereka emas, perak, kain ungu tua, ungu muda, kirmisi, lenan halus. Semuanya diberikan kepada bangsa ini. Amin. Dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Kata tidak ada yang tergelincir di sini terjemahannya dalam bahasa Ibrani kashal yang artinya apa? Strong feet. Mereka punya kaki yang kuat. Kaki yang kuat di sini menggambarkan tentang kesehatan secara keseluruhan. Orang yang sakit biasanya kakinya lemah. Nggak kuat berjalan, lemes. Seorang sakit perut, mules, seorang nggak kuat berjalan. Tapi mereka punya strong fit. Ini menggambarkan kesehatan secara menyeluruh. Ini yang terjadi semalam sebelum mereka keluar dari perbudakan. Mereka mengaplikasikan kematian anak domba. Darahnya mereka oles. Semua dosa mereka diampuni karena tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Mereka makan daging anak domba. Apa yang terjadi? Mereka keluar memiliki kaki yang kuat. Mereka sehat. Sehat. Seberapa banyak di antara saudara yang percaya bahwa kamu akan menerima sesuatu yang lebih baik daripada mereka? Karena yang mereka lakukan, mengaplikasikan kematian anak domba. Anak domba di sini berbicara tentang kematian siapa? Kematian Yesus. Kalau saja mereka mengaplikasikan gambarnya saja, bisa diberkati. Bisa sehat. Terlebih lagi saudara dan saya yang mengaplikasikan yang sesungguhnya. Kamu bukan hanya sehat, kamu super sehat. Kamu bukan hanya diberkati, kamu super diberkati. Amin. Bagaimana caranya kita mengaplikasikan kematian Tuhan hari ini? Jadi saudara bisa lihat selalu berbicara tentang Yesus dan pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Selalu, always. Hidupmu jangan melihat kemana-mana. Hidupmu hanya melihat kepada Yesus. Dan kepada pekerjaan yang sudah dia selesaikan di atas kayu salib. Ayat berikutnya memberitahukan kepada saudara, kepada saya bagaimana caranya kita mengaplikasikan kematian Tuhan. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api. Lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang ditinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Apa artinya? Kalau saudara mengambil bagian dalam perjamuan kudus, jangan kamu makan mentah atau direbus di air. Jangan makan mentah artinya, waktu kamu mengambil bagian dalam perjamuan kudus, jangan sampai kamu tidak memiliki pewahyuan apapun. Mentah. Kalau saudara hanya memiliki pewahyuan tentang Yesus, oh dia sebagai contoh yang baik, dia manusia yang baik, manusia yang sempurna, pewahyuan tentang Yesus yang seperti ini tidak menyembuhkan kamu. Jangan makan mentah. Atau direbus dalam air. Hanya. Jadi jangan makan perjamuan kudus dengan cara apapun. Kecuali hanya. Hanya itu artinya apa? Hanya ada satu cara. Bagaimana caranya? Hanya dipanggang di api. Kita tahu api berbicara tentang murka Tuhan, penghukuman Tuhan. Api penghukuman. Murka Tuhan. Jadi api di sini berbicara tentang murka Tuhan.
Jadi waktu saudara mengambil bagian dalam perjamuan kudus, saudara harus memiliki pewahyuan, melihat Yesus, dia tergantung di atas kayu salib, menanggung semua dosa saya. Dia menerima semua penghukuman yang seharusnya menjadi bagian saya. Amin. Seperti yang tadi saya katakan, Yesaya menggambarkan bagaimana Yesus waktu dia tergantung di atas kayu salib, menerima semua penghukuman yang seharusnya menjadi bagian saudara, bagian saya. Yesaya mengatakan, pasal 52, bentuknya tidak lagi seperti manusia. Mazmur mengatakan, tulang-tulangku dapat kuhitung. Tulang-tulangku menontoni aku. Saya khawatir, Yesus sudah tidak ada dagingnya di atas kayu salib. Begitu hancur. Itu sebabnya Alkitab berkata, by his stripe. Bukan stripes. Stripe. Bentuk tunggal, bukan bentuk jamak. Kita tahu lukanya begitu banyak. Tetapi kenapa Alkitab mengatakan by his stripe? Tunggal. Artinya apa? Luka di tubuh Yesus. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu lukanya satu kesatuan. Nggak ada bagian tubuh Yesus yang tidak luka. Semuanya hancur. Itu yang Yesaya gambarkan. Waktu orang melihat Yesus, orang mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Oh, dia layak dihukum, dia ditindas Allah karena dia menghujat Allah. Dia meniadakan hari Sabat. Dia pernah berkata, aku akan merubuhkan bait Allah dan aku akan bangun kembali dalam 3 hari. Dia menghujat Allah, dia layak. Orang mengira, tapi kepada saudara, kepada saya, diberitahukan kebenarannya. Sesungguhnya, kenapa dia hancur-hancuran? Sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya, kamu menjadi sembuh. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi makan tubuh dan darah Tuhan dengan memiliki pewahyuan. Engkau tergantung di atas kayu salib, menanggung semua dosa, penghukuman yang seharusnya menjadi bagian. Makan dengan iman. Selalu fokusnya kepada Yesus dan pekerjaan yang sudah dia selesai. Makan dengan iman. Oleh bilur-bilurnya, kamu menjadi sembuh. Amin. Beginilah caranya kamu menerima perjamuan kudus. Memiliki pewahyuan tentang Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Dihukum karena semua dosa. Amin. Ayat yang ke-11. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Dan beginilah kamu memakannya. Tadi pewahyuannya, sekarang sikapmu. Bagaimana kamu waktu menerima perjamuan kudus. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, tongkat di tanganmu. Buru-buru kamu makannya. Ini Paskah bagi Tuhan, Passover. Pertanyaan saya, pinggang berikat, kasut pada kaki, tongkat di tangan, buru-buru makan. Ini posisi apa? Siap-siap. Siap-siap. Saya makan, habis itu saya keluar. Saya makan, saya dibebaskan. Saya siap untuk dibebaskan. Saya siap untuk keluar dari perbudakan selama 400 tahun yang mengikat saya selama ini. Saya siap. Itu sebabnya saya pinggang berikat, saya pakai kasut, saya tongkat di tangan. Kenapa? Sebentar lagi, siap-siap, saya dibebaskan. Amin. Jadi ini posisi siap-siap. Itu sebabnya setiap kali kamu terima perjamuan kudus, saudara harus siap-siap. Setelah ini, saya terima sesuatu yang baik. Siap-siap. Amin. Setelah kamu makan, inilah tubuh Kristus, inilah darah Kristus, makan. Siap-siap. Terima sesuatu yang baik. Kalau selama ini tanganmu nggak bisa digerakkan, setelah makan, gerakin tangannya. Siap-siap. Apapun yang kamu bisa lakukan, lakukan. Amin. Kalau kamu nggak bisa tekuk, habis minum perjamuan kudus, langsung tekuk kakinya. Siap-siap. Terima sesuatu yang baik. Tapi mungkin saudara berkata, tapi Pak, saya udah bertahun-tahun. Saya sudah berdoa, sudah perjamuan. Kenapa kesembuhan nggak datang? Sebentar saudara akan menemukan jawabannya.
Buat saudara yang selalu berkata, berapa lama lagi Tuhan? Mau berapa lama lagi Tuhan? Daud berkata begini, Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Daud berkata begini, berapa lama lagi Tuhan? Banyak orang Kristen yang selalu berkata demikian, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan Engkau menyembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi Tuhan Kau melupakan aku? Kau sembunyikan wajahmu daripada aku? Berapa lama lagi aku harus khawatir? Aku harus bersedih sepanjang hari. Berapa lama lagi? Saudara akan berkata demikian ketika kamu berpaling dari salib Yesus. Berapa lama lagi Tuhan? Tapi puji Tuhan, akhirnya Daud berkata begini. Ayat yang ke-6. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Berapa lama lagi Tuhan Engkau sembunyikan wajahmu daripadaku? Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku? Berapa lama lagi Tuhan penyakit ini gak pernah sembuh? Berapa lama lagi aku harus khawatir setiap malam? Berapa lama lagi aku harus bersedih Tuhan? Berapa lama lagi? Tapi puji Tuhan, pada akhirnya Daud berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hesed, grace, kita tahu, ini adalah pribadi Tuhan Yesus. Dia penuh kasih karunia. Dia penuh dengan kebenaran. Pada akhirnya Daud kembali melihat Yesus. Amin. Tetapi kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Yeshua, salvation. Aku bersuka cita karena pekerjaan yang sudah engkau selesaikan di atas kayu salib. Jadi kalau sampai ada di antara saudara yang selalu bertanya, berapa lama lagi, berapa lama lagi? Berapa lama lagi aku harus khawatir? Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir. Kekhawatiranmu tidak menambah sahasta hidupmu. Daripada kamu khawatir, lebih baik kamu melihat Yesus. Lihat pekerjaan yang sudah diselesaikan di atas kayu salib. Tetapi kepada kasih setiamu aku percaya Tuhan. Dan aku mau bersorak-sorai, aku mau bersuka cita buat penyelamatan yang kau lakukan. Buat semua pekerjaan yang sudah engkau selesaikan. Dan saya percaya, kalau saudara tetap melihat Yesus, lihat pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan, dan sabar. Jangan lagi pernah bertanya berapa lama lagi. Sabar. Bilang sama kiri kanan sabar. Saya percaya kesembuhan akan dimanifestasikan dalam hidup. Amin. Ada progres 30, 60, 100%. Ada progres. Saudara masih ingat cerita tentang Abraham? Kita lihat cerita tentang Abraham. Kejadian pasal 14. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Melkisedek. Siapa Melkisedek? Raja Salem. Dia seorang imam Allah yang maha tinggi. Melkisedek, dia seorang raja dan dia seorang imam. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan sama saudara, dalam perjanjian lama tidak ada seorang pun yang memiliki kedua jabatan ini sekaligus. Tidak ada. Kalau dia seorang raja, maka dia tidak bisa berperan sebagai seorang imam. Kalau dia seorang raja, maka dia tidak bisa melakukan tugas keimaman. Demikian juga sebaliknya, kalau dia seorang imam, dia tidak bisa menjadi raja dan dia tidak bisa melakukan tugas sebagai seorang raja. Imam, ya imam. Raja, ya raja. Tuhan menjaga kedua jabatan ini. Untuk siapa? Untuk kemuliaan anaknya di masa mendatang. Yesus adalah imam dan dia juga raja. Dan sekarang karena saudara ada di dalam Yesus, itu sebabnya kamu disebut imamat yang rajani. Imam iya, raja juga iya.
Bilang sama kiri kanan saudara, kamu imam dan kamu raja. Jadi siapa Melkisedek di sini? Yesus. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Dia memberikan roti dan anggur kepada Abraham. Dia memberikan perjamuan kudus kepada Abraham. Betul? Jadi Abraham, dia menerima perjamuan kudus. Bukan seperti tadi bangsa Israel menerima. Yang hanya menerima gambaran. Daging anak domba. Mengoleskan darah. Hanya gambaran. Tapi Abraham di sini dia menerima tubuh dan darah langsung dari Tuhan Yesus. Sekarang pertanyaan saya. Apa yang Abraham harapkan pada saat itu? Ini pertama kalinya dia terima tubuh dan darah Tuhan. Apa yang dia harapkan saat itu? Apa yang menjadi pengharapan dia? Keturunan. Betul? Dia mengharapkan kesembuhan untuk kandungan Sarah. Karena Sarah mandul. Itu sebabnya Abraham berkata, Tuhan, apakah yang Engkau berikan kepadaku, Tuhan? Karena aku meninggal dengan tidak punya anak, hambaku yang akan mewarisi semua kekayaanku. Tapi Tuhan berkata, jangan takut. Dan waktu Abraham pertama kali menerima perjamuan kudus dari Melkisedek, kurang lebih umurnya sekitar 83-84 tahun. Itu pertama kali. Dan dia mengharapkan kesembuhan untuk Sarah. Ketika dia berumur 83-84 tahun. Dan kita tahu, janji ini datang ketika Abraham berumur berapa? 100 tahun. Kalau kita hitung, berapa lama dia menanti janji ini? Abraham punya anak 100 tahun umurnya. Kita tahu mengandung, biar gampang hitung, potong setahun. Betul? Sarah mengandung dan lain sebagainya, potong setahun. Umur 99 tahun Abraham, Sarah mengandung. Berarti penantiannya berapa lama? Sekitar 15-16 tahun. 15-16 tahun Abraham baru memiliki seorang anak. Baru janji Tuhan digenapi. Sabar. Bilang sama kiri kanan saudara, sabar. Amin. Ibrani pasal 6. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Amin. Saudara dan saya adalah keturunan Abraham. Keturunan Abraham sabar. Nggak semua bilang amin. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing, semuanya yang ada di tempat ini, masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti. Apapun janji Tuhan yang pernah kamu dengar, jadikan janji itu sebagai satu milik yang pasti. Amin. Sampai pada akhirnya. Jangan di tengah-tengah berkata, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? No. Sebagai satu milik yang pasti. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka. Siapa? Abraham, Ishak, Yakub, Sarah. Pahlawan-pahlawan iman. Supaya kamu menjadi penurut-penurut mereka. Pahlawan iman yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Termasuk kesembuhanmu. Dengan iman dan kesabaran. Kita sudah belajar dengan iman. Apa itu iman? Buka mata rohanimu, lihat Yesus, lihat semua pekerjaan yang sudah Dia selesaikan di atas kayu salib. Simpan dalam hatimu, perkatakan. Dan hari yang kedua, sabar. Saya tahu beberapa di antara saudara berkata dalam hati, mau berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Udah lama. Tahukah saudara, kalau saudara berkata, mau berapa lama lagi Tuhan? Saudara menista Tuhan. Menghina Tuhan. Saudara sesungguhnya mau berkata, lu bohong Tuhan.
Tapi kalau kamu sabar, iman dan sabar. Sabar merupakan bentuk sikap saudara yang memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Kamu sabar menunggu karena kamu tahu pribadi yang memberikan janji kepada saya adalah pribadi yang tidak pernah berdusta. Waktu kamu sabar, sesungguhnya kamu mau berkata, Tuhan, Engkau tidak pernah bohong. Itu sebabnya aku mau menjadikan janjimu sebagai milik yang pasti dalam hidupku. Karena Engkau yang memberikan janji adalah setia. Jadi iman dan sabar. Selalu lihat Yesus, selalu lihat pekerjaan yang sudah diselesaikan di atas kayu salib. Ini namanya iman. Amin. Kemudian menanti dengan sabar. Kenapa? Karena saya mau menjadikan apa yang Dia janjikan sebagai milik yang pasti buat saya. Sampai pada akhirnya, sampai janji itu digenapi. Saya tidak lagi pernah mau berkata, berapa lama lagi Tuhan. Kalau saya berkata sama Tuhan, berapa lama lagi Tuhan, artinya saya meragukan Dia. Lu bener gak sih? Mau berapa lama lagi? Tapi saya tidak pernah mau berkata demikian. Saya hanya melihat Dia, hanya melihat pekerjaan yang sudah Dia selesaikan di atas kayu salib. Dan saya menanti dengan sabar. Kenapa? Karena saya tahu janjinya adalah milik yang pasti sama saya sampai janji itu digenapi. Amin. Sampai janji itu digenapi. Dan saya percaya kalau hari ini kamu selalu melihat Yesus, lihat pekerjaan yang sudah diselesaikan, menanti dengan sabar apa yang dijanjikan akan digenapi dalam hidupmu. Karena Dia yang memberikan janji adalah setia. Dengan iman dan sabar. Bilang sama kiri kanan, iman dan sabar. Kamu keturunan Abraham. Keturunan Abraham itu selalu percaya dan sabar. Ada begitu banyak kesaksian yang masuk. Puji Tuhan. Kesaksian yang pertama. Shalom, nama saya Sheni, Jemaat Bethesda. Saya mau sharing press report suami saya yang bernama Kurniawan. Di tahun 2019, karena kasih karunia Tuhan, Kurniawan sudah disembuhkan dari kanker kelenjar air liur, karsinoma. Selama 5 tahun ini, tiap 6 atau 8 bulan sekali, Kurniawan harus selalu melakukan CT scan untuk memastikan sudah bersih dari kankernya. 29 Agustus 2024 kemarin adalah jadwal Kurniawan check up ke NUH. Dan ini adalah tahun ke-5. Dan puji Tuhan, seperti tahun-tahun sebelumnya, dari hasil CT scan, kedua dokter menyatakan semuanya sempurna. Secara medis, ketika penyintas kanker mencapai tonggak sejarah 5 tahun, it is a huge milestone. Jadi tanggal 29 Agustus 2024 itu mark his 5 years of being cancer free. Saya percaya Kurniawan cancer free selamanya. Amin. Secara Alkitabiah, angka 5 represents grace. And where Kurniawan is today, it is only by His grace. Thank you Jesus for the finished work at the cross. Yesaya 53 adalah bukti yang tak terbantahkan tentang bagaimana Yesus telah membayar kesembuhan kita di atas kayu salib secara lengkap dan total. Maret 2019, dalam 8 bulan setelah operasi dan kemoterapi, dalam 8 bulan sejak dia dinyatakan kanker, dia dinyatakan sembuh. Dan kami percaya bahwa pondasi yang tidak pernah pudar, yaitu karya salib Yesus, adalah sekali sembuh, restore and wholeness untuk selamanya. Terbukti sudah, glory to God. Kalau di flashback, kami sangat bersyukur karena kejadian di tahun 2019 membuat kami jadi mengenal pribadi kasih karunia, yaitu Yesus itu sendiri. Dan tidak cuma mengenal, tapi kami sekeluarga mengalami perjalanan rohani bersama-sama dengan Yesus dan boleh merasakan secara radikal betapa kami adalah anak-anak kesayangannya. Bersyukur bahwa di tahun itu juga kami mengerti betapa besar kuasa perjamuan kudus melalui khotbah Pastor Ivan sehingga kami mendapatkan benefitnya. Lagi-lagi kami sangat bersyukur tertanam di Bethesda, di mana Pastor Ivan selalu mengingatkan kami sebagai jemaatnya bahwa iman adalah membuka mata rohani kita, melihat apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib dan memperkatakannya.
Jadi apapun pergumulan kita, belajar untuk selalu membuka mata rohani kita, perkatakan bahwa kita adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus, karena kebenaran berdasarkan iman adalah percaya apa yang sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Dan karya salib adalah fondasi yang tidak pernah tergoncangkan sekali untuk selamanya. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Kesaksian yang kedua, datang dari Ibu Dewi Utari. Shalom, perkenalkan nama saya Ibu Dewi, atau biasa dipanggil Murni. Saya mau membagikan kebaikan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa dalam hidup saya. Pada tahun 2020 di saat kita semua sedang menghadapi pandemi virus corona, saya mengalami penyakit tumor ganas yang cukup mengarah ke peradangan. Penyakit tumor ini adalah yang kedua kalinya. Yang dahulu di sebelah kiri sudah pulih dan sembuh. Mujizat terjadi dengan kuasa Roh Kudus melalui minyak urapan. Namun terjadi lagi di tahun 2020 untuk yang kedua kalinya saya mengalami penyakit yang sama. Tetapi sekarang di sebelah kanan. Dengan diameter yang lebih kecil, 2,5 mm di posisi jarum jam berlawanan. Dulu di posisi jam 9, sekarang di posisi jam 3. Saya pergi ke dokter yang sama, yang cukup ternama di Jakarta. Dokter memvonis saya, sama seperti dahulu harus operasi pengangkatan tumor. Waktu saya periksa dokter, dokter sempat bertanya, dulu ibu tidak sempat dioperasi ya? Saya pun menjawab, iya dokter, karena Tuhan Yesus sudah memulihkan saya. Amin. Yang kedua ini pun sama. Dokter memutuskan harus secepatnya diangkat. Karena sudah ke peradangan kulit luar. Jadi tumornya sudah keluar, sudah terjadi peradangan di kulit bagian luar. Saya tanya-tanya semua biaya yang akan dikeluarkan. Hati saya hancur. Saya sedih. Kenapa semua ini bisa terulang kembali? Apa yang salah? Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Ini adalah dokter yang sama yang menangani orang tua saya yang mengalami kanker payudara sampai penghabisannya. Semua estimasi sudah dirincikan dan harus secepatnya dioperasi. Di mana pada saat itu masa-masa pandemi COVID-19. Saya pulang tanpa resep atau obat penahan rasa sakit dari dokter. Saya sedih, saya menangis dan bertanya kepada Tuhan, bagaimana aku bisa mendapatkan uang sebegitu banyak? Semua sudah habis untuk biaya hidup kami pada saat pandemi. Itu pun kami masih harus berjuang di luar rumah di saat semua orang diam dalam rumah. Tetapi saya hanya percaya kalau dulu Tuhan sembuhkan saya, maka Tuhan akan menyembuhkan saya lagi. Dia pasti sanggup menyembuhkan saya kembali. Saya percaya mujizatnya selalu ada dalam hidupku. Saya bertumbuh secara iman di Bethesda. Saya banyak menerima firman kasih karunia yang diberitakan. Saya selalu mendengarkan khotbah-khotbah Pendeta Ivan dari yang dahulu berulang-ulang. Sampai saya mengerti, mendapatkan pewahyuan dan hikmat dari khotbah itu. Saya semakin percaya. Saya rest, saya simpan dalam hati, saya perkatakan, saya yakin mujizat pasti terjadi. Setiap hari saya menahan rasa sakit, menahan tangis di depan keluarga. Aku tahu siap atau tidak siap waktunya akan tiba. Tapi dalam situasi pandemi pun semuanya harus dijalani. Aku tahu anakku setiap waktu menangis, aku hanya bilang jangan sedih, jangan menangis, mami tidak akan apa-apa, percaya Tuhan Yesus sayang kita semua. Amin. Saya terus memperkatakan, aku adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Dan aku adalah orang yang sudah kau tebus satu kali untuk selama-lamanya. Saya bisa lihat, fokusnya orang yang disembuhkan selalu fokusnya kepada siapa? Kepada Yesus. Dan pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Amin. Saya selalu perjamuan kudus dan mengolesi minyak urapan, aku rest. Dan saya mendengar semua khotbah-khotbah firman kasih karunia. Dia selalu menempatkan dirinya di bawah firman kasih karunia. Hari demi hari berlalu, secara perlahan ada progres. Saya mulai merasakan rasa sakitnya semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang. Sampai sekitar 1 atau 2 minggu, pemulihan dan mujizat kesembuhan terjadi secara nyata untuk kedua kali dalam hidupku. Dari penyakit yang sama. Dia udah bersaksi, dokter sudah menyatakan dia sembuh. Hilang tumornya. Nggak dioperasi. Puji Tuhan. Aku percaya Tuhan Yesus sudah datang dan untuk menyembuhkan. Bukan untuk membuat kita sakit atau celaka. Karena aku percaya aku telah ditebusnya untuk selama-lamanya. Jadi tidak boleh ada satupun penyakit dalam tubuhku. Tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dihancurkan di atas kayu salib. Oleh bilur-bilurnya penyakitku hilang tanpa operasi ataupun obat apapun. Amin. Obatku adalah mendengar firman Tuhan.
Obatku adalah mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan adalah obat untuk seluruh tubuhmu. Melakukan perjamuan kudus dan mengoles minyak urapan, kuasanya begitu nyata. Memang kadang ada hal yang kita tidak dapat mengerti. Kenapa semua terjadi saat kita tiada daya. Tapi aku bersyukur dalam segala hal. Kalau seandainya aku ada uang saat itu, mungkin aku akan dioperasi. Hanya iblis yang menang atas semuanya. Tapi aku adalah anak kesayangannya. Aku percaya Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan. Sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus. Berterima kasih kepada Pendeta Ivan yang setelah banyak membimbing, mengajarkan firman kasih karunia. Terima kasih juga atas doa-doa yang dicurahkan kepada umat-umatnya. Supaya kita beroleh kemenangan oleh kasih karunia-Nya. Dan menjadi serupa dengan gambarnya. Doa yang tak ternilai untuk gereja ini beserta seluruh keluarga gereja ini. Segala kemuliaan, segala hormat, pujian hanya bagi nama Tuhan. Kesaksian yang ketiga, ada begitu banyak kesaksian. Shalom Pastor Ivan, Jemaat Bethesda, nama saya Joshua. Saya ingin memberikan kesaksian atas kesembuhan yang Tuhan berikan melalui Injil kasih karunia-Nya. Minggu 15 September 2024 yang lalu di pagi hari, saya merasakan sakit pada tenggorokan saya, seperti radang dan badan saya juga demam. Selain itu, juga ada benjolan di leher kanan saya. Saya dan istri sudah berpikir yang negatif dengan adanya benjolan ini. Karena merasa demam, sebelum berangkat ke gereja untuk ibadah, saya menyempatkan untuk tidur sebentar sekitar 30 menit. Setelah itu saya berangkat bersama istri ke gereja, mengikuti ibadah di sesi yang ketiga jam 5 sore di Bethesda. Selama perjalanan ke gereja, sampai dengan masuk ruang ibadah, saya merasakan badan saya semakin gak enak. Dan tenggorokan saya semakin sakit. Tapi saya tetap bertekad untuk mengikuti ibadah. Pada saat praise and worship, saya juga tidak dapat bernyanyi karena tenggorokan saya masih sakit. Memasuki sesi khotbah, saya menyimak betul-betul tema khotbah yang disampaikan tentang kesembuhan. Saya menyimak dengan seksama karena saya membutuhkan kesembuhan. Ini sekarang. Saya memposisikan hati saya dan fisik saya untuk rest pada saat mendengar Injil kasih karunia yang disampaikan. Ya, saya duduk di bawah Injil kasih karunia Allah. Seperti apa yang disampaikan Pastor Ivan. Tidak terasa 1,5 jam berlalu, ibadah pun selesai. Dalam perjalanan pulang bersama istri, secara tidak sadar, ternyata tenggorokan saya sudah tidak sakit lagi secara total. Dan benjolan yang ada di leher saya berangsur-angsur mengecil, hingga esok paginya tenggorokan saya sudah benar-benar tidak sakit lagi, dan benjolan di leher saya sudah hilang sampai hari ini. Amin. Tidak hanya itu, di malam hari Minggu itu juga anak yang saya yang kedua yang masih berumur 2 tahun mengalami demam tinggi 39,3 derajat Celcius. Kami sebagai orang tua cukup deg-degan karena demam anak kami cukup tinggi, dan kami berencana jika demamnya tidak turun kami akan bawa pergi ke dokter. Menyadari bahwa saya telah disembuhkan Tuhan melalui Injil kasih karunia dan mengingat kembali khotbah yang disampaikan di gereja ini tentang kesembuhan, saya dan istri sepakat berdoa bagi anak kami pada malam itu, diikuti dengan perjamuan kudus bersama dengan anak-anak dan mengurapi dengan minyak urapan. Tidak perlu waktu yang lama, keesokan harinya di sore hari anak saya sudah normal kembali dan tidak demam lagi sampai hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus teramat baik. Kami percaya betul bahwa kekuatan Tuhan untuk menyembuhkan dalam Injil kasih karunia Allah sangat nyata. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian terakhir, saya undang pemain musik. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Perkenalkan, nama saya Ayong. Saya adalah anak kesayangan Tuhan Yesus. Usia saya 52 tahun. Saya seorang ibu rumah tangga, memiliki seorang suami dan 3 orang anak yang semuanya beribadah di Bethesda Church dan aktif di Grace Army. Saya mulai bergabung di Bethesda sejak pertama kali ibadah on-site diberlakukan, yaitu sekitar tahun 2022. Saya tahu gereja Bethesda dari anak-anak kami yang lebih dahulu aktif di Grace Army. Awal mula saya tertarik dengan gereja Bethesda ini adalah rasa keingintahuan saya. Kenapa banyak orang yang menyebut gereja Grace ini berbeda dengan yang lain. Tapi setelah beberapa lama kami mengikuti dan mendengar khotbah di Bethesda, baru saya tahu dan mengerti ternyata inilah Injil yang sesungguhnya. Banyak hal-hal dan pewahyuan yang baru yang saya dapat dari firman Tuhan yang disampaikan. Hari ini saya mau menceritakan kebaikan Tuhan khususnya buat kesembuhan yang saya alami. Kira-kira tanggal 12 September 2024, kaki kiri saya di bagian lutut bagian kiri sangat sakit sehingga sulit untuk digerakkan atau diluruskan. Kadang berjalan pun saya harus menyeret kaki saya karena tidak bisa ditekuk pada bagian lututnya. Saya pikir ini hal yang biasa dialami setiap perempuan yang berumur, yaitu mengalami pengapuran. Setiap kali saya melangkah, ada rasa nyeri yang tidak tertahankan yang saya rasakan. Apalagi saat menaiki tangga, tidak bisa langsung, tetapi harus berhenti di setiap anak tangga.
Sampai saya siap untuk melangkah ke anak tangga selanjutnya. Saya tidak menceritakan hal ini kepada suami dan anak-anak, karena saya tidak mau mereka menjadi khawatir. Yang saya lakukan, berdoa kepada Tuhan agar lutut saya disembuhkan. Keesokan harinya, tanggal 13 September, setelah saya berolahraga, saya berniat untuk mengurut kaki saya dengan minyak urapan. Ketika saya pegang, lutut saya tiba-tiba bengkak di bagian kirinya, dan bagian kirinya biru, memar. Saya bertanya, apa yang terjadi dengan lutut saya? Kenapa bisa bengkak? Saya pernah mengalami sakit lutut, tapi tidak sampai bengkak dan biru. Saya berusaha untuk tidak memikirkannya. Saya hanya mengoles minyak urapan sambil berkata dalam nama Tuhan Yesus, lutut saya pasti sembuh. Dan saya melanjutkan aktivitas seperti biasa. Pada hari Sabtu, 14 September 2024, saya melihat di Instagram Bethesda Church bahwa hari Minggu tema khotbahnya adalah rahasia kesembuhan dan kesehatan. Saya sangat bersemangat dan saya percaya bahwa saya pasti disembuhkan di hari Minggunya. Setelah pastor selesai berkhotbah, sementara pastor berdoa menyebutkan satu persatu nama penyakit, saya berkata, sakit pengapuran dan bengkak pada lutut saya pasti sembuh. Tuhan tahu kerinduan saya, dan dalam doa pastor tiba-tiba menyebutkan sakit pengapuran. Saya berkata, Tuhan itu untuk saya harus disembuhkan karena saya adalah keturunan Abraham dan Kau telah mati bagi saya. Hari-hari selanjutnya, seperti biasa, setiap pagi bangun tidur, saya berdoa, saya perjamuan kudus, serta saya mengoleskan minyak urapan pada lutut saya. Dan pada suatu hari, ketika saya sedang berdoa, Tuhan memperlihatkan kepada saya, ketika Tuhan tergantung di atas kayu salib, lututnya yang berdarah, dia bilang, lututku yang berdarah ini sudah menanggung sakit pada lututmu. Dan sejak penglihatan itu, lutut saya disembuhkan. Bengkaknya mulai berkurang, saya kembali bisa beraktivitas dengan baik. Saya bisa jongkok berdiri dengan cepat yang sebelumnya tidak bisa. Dan saat saya menulis kesaksian ini, tanggal 25 September, saya sudah bisa berlari. Amin, saya sudah bisa berlari. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik. Dia sudah melakukan mujizatnya buat saya. Inilah salah satu kesaksian saya dari banyaknya pertolongan Tuhan buat keluarga kami. Jangan pernah berhenti berharap pada Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 103 ayat 2 sampai 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Apapun penyakit dan pergumulan kita, Dialah Bapa yang baik, yang selalu ada dalam setiap musim kehidupan kita. Bagi Dialah kemuliaan, hormat, pujian sampai selama-lamanya. Berikan kemuliaan meriah bagi nama Yesus. Selalu lihat Yesus. Dan lihat pekerjaan yang sudah Dia selesaikan di atas kayu salib. Ini yang namanya iman. Buka mata rohanimu, lihat Yesus, lihat semua pekerjaan. Dan satu lagi yang saya mau sampaikan. Saudara keturunan Abraham. Keturunan Abraham, sabar. Amin. Dan saya percaya, kita sudah pernah belajar kenapa Abraham begitu lama. Apa yang salah dari Abraham? Kita sudah pernah belajar, cari khotbahnya lagi. Dan saya percaya, ketika kita belajar dari kesalahan Abraham, saudara dan saya nggak perlu menunggu terlalu lama. Saya rindu dalam gereja ini, kesembuhan merupakan satu hal yang mudah. Amin. Kenapa kesembuhan menjadi satu hal yang sulit buat orang percaya? Kita sudah belajar beberapa minggu ini. Rumah Kasih Karunia berbicara tentang gereja. Semua tersedia di dalam gereja. Semua tersedia. Amin. Kenapa orang Kristen begitu sulit menerima semua yang mereka butuhkan? Why? Karena masih banyak orang Kristen yang berusaha untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dengan kekuatan mereka. Ini rumah kasih karunia. Segala sesuatunya kamu terima bukan dengan kekuatan kamu. Ini rahasianya, semua yang kamu butuhkan, kamu bisa dapatkan. Bukan dengan kekuatan kamu, tapi dengan percaya. Hanya percaya, just believe. Lihat Yesus, lihat semua pekerjaannya. Dia sudah menanggung penyakitmu, datang. Tuhan tahu, kita manusia penuh dengan kebutuhan. Tapi Dia sumber kebutuhanmu. Kamu datang dengan begitu banyak kebutuhan. Kamu datang kepada sumber. Apa yang terjadi? Sumber akan mensuplai semua kebutuhan. Hanya semudah itu. Semudah itu.
Jadi saya rindu di tempat ini, kesembuhan bukan merupakan satu hal yang sulit. Tapi saya rindu di tempat ini, kesembuhan merupakan satu hal yang sangat mudah. Kalau saja orang-orang dalam perjanjian lama begitu mudah menerima kesembuhan. Orang duduk di pinggir-pinggir jalan, duduk di pasar, dan hanya memohon, Tuhan, boleh nggak saya jamah jubahmu Tuhan? Alkitab berkata, semua orang yang menjamah Yesus sembuh. Semudah itu. Semudah itu. Saya rindu di akhir zaman ini, kesembuhan merupakan satu hal yang mudah. Kamu datang, kamu percaya, kamu pulang, kamu disembuhkan. Amin. Betapa kami bersyukur Tuhan. Semua penyakit kami Engkau sudah selesaikan di atas kayu salib. Engkau telah menanggung semua penyakit kami, penderitaan kami. Engkau begitu hancur, tidak berbentuk lagi. Tulang-tulangmu terekspos, menontoni Engkau. Orang mengira Engkau kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Tetapi sesungguhnya penyakit kami, kelemahan kami, penderitaan kami yang Engkau tanggung. Dan hari ini ganjaran yang ditimpakan kepadamu, penghukuman yang ditimpakan kepadamu, yang mendatangkan keselamatan bagi kami hari ini, diberikan kepada kami. Keselamatan, soteria, soso, membuat kami sehat, membuat kami sempurna. To make whole, to restore to health. Hari ini Tuhan, kekuatan Allah dilepaskan kepada setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Biarlah dalam rumah kasih karunia ini Tuhan, kesembuhan, apapun yang mereka butuhkan, mereka bisa mendapatkannya begitu mudah. Engkau tahu satu persatu anak-anak-Mu di tempat ini. Mereka datang dengan begitu banyak kebutuhan. Mereka datang kepada sumber yang tepat. Dan kami percaya ketika kami datang, Engkau tidak mati terhadap kebutuhan kami. Engkau meresponi kebutuhan kami. Kalau saja dalam Injil, sentuhan yang sederhana dari seorang perempuan yang pendarahan selama 20 tahun. Sentuhan yang sederhana. Kebutuhan datang kepada sumber. Di saat itu juga sentuhan yang sederhana. Kesembuhan mengalir kepada perempuan yang 12 tahun pendarahan. Dan hari ini Tuhan, cara yang sama. Karena kasih karunia oleh iman. Engkau tahu satu persatu penyakit anak-anakmu di tempat ini. Mereka datang kepadamu Tuhan hari ini. Mereka datang kepada sumber. Di mana kebutuhan datang kepada sumber. Hari ini Tuhan. Oleh karena kasih karunia. Oleh iman hari ini. Apapun yang mereka butuhkan. Semuanya mengalir dalam kehidupan mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Kalau saja dalam perjanjian lama. Semuanya disembuhkan. Terlebih lagi hari ini Tuhan. Kami yang percaya kepadamu, kami yang sudah Engkau kuduskan, hari Tuhan, tidak ada satupun yang tidak disembuhkan. Semuanya disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami kembalikan semuanya untuk hormat, kemuliaan, nama Tuhan. Semua yang percaya, yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin.